Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat mempresentasikan materi ujian akhir semester mata kuliah epistemologi doa. Nah, pada presentasi ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu pengertian epistemologi doa, argansi doa, macam-macam doa, mukjizat, karomah, mau'anah, isti'anah, dan perbedaan ilmu hikmah dan kahanah, serta analisis literatur tentang doa. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya doa dalam kehidupan seorang muslim. Saya akan menjelaskan mengenai definisi epistemologi doa beserta ruang lingkupnya. Epistemologi doa adalah kajian yang membahas tentang hakikat, sumber, cara memperoleh, serta kebenaran pengetahuan mengenai doa dalam Islam. Nah, dengan kata lain, epistemologi doa ini mempelajari bagaimana doa dipahami berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pemikiran para ulamanya. Nah, adapun ruang lingkup epistemologi doa di sini meliputi dasar hukum doa, tujuan dan fungsi doa, adab dalam berdoa, syarat dan tata cara berdoa, waktu-waktu mustajab, serta hubungan antara doa, ikhtiar, dan tawakal. Jadi, epistemologi doa tidak hanya membahas cara berdoa, tetapi juga menjelaskan mengapa doa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslimnya. Yang kedua, ada argensi, macam-macam teks doa dan produser doa. Yang pertama ada argensi doa. Di sini doa merupakan bentuk ibadah dan bukti bahwa manusia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Melalui doa kita memohon pertolongan, petunjuk, ampunan, serta menunjukkan rasa syukur kepadanya. Nah, kedua ada macam-macam teks doa. Secara umum terdiri dari doa matsur, yaitu doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis, serta doa ghairu matsur, yaitu doa yang disusun dengan kata-kata sendiri selama isinya baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang ketiga ada prosedur berdoa. Jadi di sini ada prosedur berdoa yang mana berdoa diawali dengan niat yang ikhlas, memuji Allah, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menyampaikan permohonan dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati gitu. Setelah itu ditutup kembali dengan sholawat, lalu diiringi dengan ikhtiar dan tawakal. Jadi kesimpulan dari sini doa adalah ibadah yang harus dilakukan dengan adab yang baik dan penuh keyakinan kepada Allah. Nah, selanjutnya ada pengertian mukjizat, karomah, mau'anah, dan istihanah. Nah, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran risalah mereka. Nah, kalau karomah adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya yang soleh atau para wali tanpa mereka mengaku sebagai nabi. Nah, sedangkan mau'anah adalah pertolongan Allah kepada orang-orang beriman dalam menghadapi kesulitan atau keadaan tertentu gitu. Sedangkan isti'anah berarti memohon pertolongan hanya kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan. Jadi, keempat istilah ini sama-sama berkaitan dengan pertolongan Allah, tetapi memiliki makna dan tujuan yang berbeda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara ilmu hikmah dan kahanah. Nah, ilmu hikmah adalah ilmu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta bertujuan memberikan manfaat dan kebaikan. Nah, sedangkan kahanah adalah praktik perdukunan atau ramalan yang mengaku mengetahui hal-hal gaib melalui bantuan jin atau cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah,
perbedaan utamanya terletak pada sumber dan tujuannya. Ilmu hikmah bersumber dari ajaran Islam dan digunakan untuk kebaikan, sedangkan kahanah berasal dari praktik yang menyimpang dari syariat hingga dilarang dalam Islam. Nah, pada poin terakhir, saya akan menjelaskan beberapa aspek dalam analisis literatur tentang doa. Nah, aspek teologis berarti doa dipahami sebagai bentuk ibadah dan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, aspek praktis menjelaskan bagaimana doa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan adab dan tuntunan Islam. Sedangkan aspek psikologis menunjukkan bahwa doa dapat memberikan ketenangan hati, mengurangi rasa cemas, dan memperkuat mental seseorang. Dan selanjutnya ada aspek sosiologis. Di sini menjelaskan bahwa doa juga mempererat hubungan antar sesama gitu. Misalnya melalui doa bersama dan saling mendoakan. Selanjutnya ada aspek historis, yaitu mengkaji bagaimana praktik doa berkembang sejak zaman para nabi hingga kehidupan umat Islam saat ini. Sedangkan studi empiris melihat doa berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan mengenai pengaruh doa terhadap kondisi psikologis maupun kehidupan manusia. Jadi kesimpulannya, doa tidak hanya dipahami dari sisi agama, tetapi juga dapat dikaji dari berbagai sudut pandang sehingga menunjukkan bahwa doa memiliki manfaat yang luas dalam kehidupan manusia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai epistemologi doa, sehingga materi yang telah dipaparkan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya doa dalam kehidupan seorang muslim. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan sangat terbuka terhadap kritik maupun saran yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.